Beshem Ha'af Vehaben Veruah HaKodesh Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu tefilah dan juga sejarah tentang disusunnya buku doa untuk liturgi dari ibadahnya orang Israel yang terus berlanjut sampai pada zaman Yesus, yang dimana kita sudah belajar bersama. Dengan doa-doa yang sudah disusun itu kemudian tercipta suatu tradisi yang dimana mereka memiliki doa-doa khusus yang dibacakan pada saat-saat tertentu. Dan Yesus sebagai seorang Yahudi itu juga terkait dengan budaya yang demikian, sehingga sabda pertama di bukit pada Matius pasal 5, Tuhan Yesus juga menyinggung tentang satu sidur yang sangat terkenal yang menjadi mula dari peribadatan mereka ketika mereka memulai kebaktian, yaitu sebuah sidur yang berjudul Hineni Heani Mimaas. Kenapa kita perlu memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya? Karena memang audiens pertama Yesus adalah orang-orang Yahudi dan mereka adalah orang-orang Israel. Dan ini juga menjadi audiens pertama dari para rasul. Kalau kita runut ke belakang lagi, audiens pertama dari para nabi, termasuk sejak audiensnya Nabi Musa, mereka semua adalah orang-orang Israel. Sehingga selalu orang Israel ini menjadi original audience. Dan bahkan Alkitab kita memiliki latar belakang budaya Semitik ini. Sehingga perlu kita memperlengkapi wawasan kita agar kita memahami lebih dalam lagi. Dan bahkan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang konteks-konteks budaya yang berkaitan dengan kehidupan Yesus. Nah, saya akan mengajukan sesuatu yang nggak bisa dipungkiri, yaitu apa? The dangers of Bible translation. Nah, baik itu terjemahan dalam bahasa Inggris maupun terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa apapun, apabila naskah bahasa Ibrani atau bahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu akan memiliki hal-hal yang bisa membuat arti original dari apa yang tertulis di Alkitab itu menjadi bergeser. Nah, itulah sebabnya saya memberikan satu istilah the dangers of Bible translation. Bukan untuk saya mengkritik tentang terjemahan-terjemahan yang ada, tetapi saya ingin menggugah minat dari kita semua orang-orang Kristen di Indonesia untuk mulai memandang pentingnya pemahaman naskah bahasa asli, ya. Ini boleh kita pelajari sedikit demi sedikit, paling enggak Anda sudah tahu wawasannya. Nah, saya akan memberikan trigger-trigger yang saya harap membuat Anda menjadi tertarik tentang indahnya kalau Alkitab itu dibaca dalam bahasa asli. Nah, saya akan mengajak Anda semua untuk mengecap enaknya, nikmatnya kalau Alkitab itu kita baca dalam bahasa asli Ibrani ataupun Yunani. Nah, kalau Anda membaca Alkitab, kalau Anda sudah mampu membaca Alkitab dalam bahasa asli, itu Anda seperti mendengar karya dari Johann Sebastian Bach itu dalam suatu orkestra yang lengkap. Nah, apabila Alkitab itu sudah diterjemahkan, itu ibaratnya karya dari Johann Sebastian Bach itu hanya ditampilkan dengan musik dengan menggunakan harmonika. Ya, jadi Anda bisa membayangkan karya dari Bach yang luar biasa itu hanya dibunyikan dari sebuah harmonika. Tentu ini kurang memadai. Anda hanya akan mendapatkan melodinya saja. Tetapi keindahan dan kemegahan dari karya Johann Sebastian Bach itu harus dipahami
dengan penyajian dengan orkestra yang penuh. Demikian juga Alkitab, naskah Alkitab dalam bahasa asli Ibrani. Apabila Anda sudah masuk ke dalam pemahaman bahasa aslinya, saya yakin seyakin-yakinnya Anda akan melihat Alkitab itu jauh lebih indah. Ya, dan akan saya memberikan beberapa trigger yang dimana di minggu yang lalu kita sudah memberikan atau kita sudah belajar bersama tentang indahnya apabila Alkitab itu dibaca dalam bahasa asli, juga dipahami dalam wawasan antropologi budaya Semitiknya. Nah, tentang the dangers of Bible translation. Saya mengajukan satu ayat, misalnya Kejadian 12 ayat 3. Yang dimana itu merupakan suatu warning kepada orang-orang, jangan berulah dengan Abraham. Nah, isi dari Alkitab itu, dari naskah Alkitab itu adalah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat ini apabila dibaca dalam bahasa asli Ibrani, ini akan sangat jauh berbeda. Bukan berarti terjemahannya salah, tetapi Anda akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini penyajiannya hampir mirip. Jadi Anda lihat di sini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati. Jadi demikian juga dalam bahasa Inggris, Anda lihat di sini, berkat di terjemahan bahasa Inggrisnya bless dan bless. Ya. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, kutuk dan kutuk, curse dan curse. Nah, bedanya kalau dalam bahasa Ibrani, ini beda dibacanya. Fa'avarha mefarheha, ya. Jadi di sini ada sores yang sama. Nah, ini enggak masalah di frasa pertama, ya. Soresnya sama. Jadi ada bet, res, kaf. Di sini juga ada bet, res, kaf. Nah, tetapi pada frasa kedua di sini ini agak berbeda. Umekalelha aor. Nah, Anda di sini lihat di sini nggak ada sores yang sama diulang 2 kali. Tetapi Anda lihat di sini ada kata kutuk diulang 2 kali. Ya, ada kata curse diulang 2 kali. Tapi di sini tidak ada kata yang sama diulang 2 kali. Anda lihat di sini ada kata kalal dan arar di sini. Kan beda kalal dengan arar. Nah, ini artinya berbeda. Walaupun arti maknanya itu bisa juga berarti sama-sama curse, tapi sebenarnya makna dasarnya itu berbeda. Anda lihat di sini ya. Jadi kalau Anda melihat di sini, struktur kata di sini itu beda sekali. Nah, ini hanya Anda akan dapatkan kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani. Nah, kalau Anda sudah membaca ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, indahnya dari sastra yang ditulis oleh Musa ini hilang. Ya. Walaupun arti dasarnya mungkin sama dan terjemahan ini sudah betul, tapi itulah yang disebut dengan lost in translation. Yang dimana kata-kata dalam bahasa Inggris maupun kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak secara 100% mewakili kata-kata yang ada di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu bedanya, ya. Bukan berarti terjemahannya salah, tetapi ada loss in translation. Nah, ini kan sayang, ya. Bagi kita yang memiliki kesempatan atau memiliki tools atau memiliki waktu untuk mempelajari naskah bahasa Ibrani, hal-hal semacam ini sayang sekali untuk dilewatkan, bukan? Nah, ya. Nah, itu adalah salah satu ayat saja. Bagaimana apabila itu kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada yang namanya itu lost in translation. Coba bayangkan ada berapa banyak
Ini baru satu ayat kita menemukan ada lost in translation. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu ya, sebelum menafsirkan kita memahami kata per kata dari naskah itu. Memang ini bukan suatu kewajiban ya, orang awan misalnya nggak perlu juga nggak apa-apa ya, karena keselamatan kita percaya kepada Tuhan saja, kepada Tuhan Yesus saja, bukan keselamatan itu percaya kepada Tuhan Yesus plus mengerti bahasa asli, enggak. Tetapi apabila Anda sudah menjadi orang percaya dan Anda sudah menjadi warga kerajaan surga dan Anda ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan apabila Anda punya kesempatan, pakailah kesempatan ini untuk mempelajari naskah bahasa asli. Nah, Anda akan mendapatkan suatu penggalian heritage yang begitu luar biasa maknanya. Nah, apabila Anda ingin mempelajari naskah bahasa asli, ya, mulai dari Anda buta huruf, ya, ini karena ini pelajaran ini saya rekam ya bersama di STT Ekumene, kami rekam mulai dari untuk orang yang belum sama sekali tidak bisa membaca naskah bahasa Ibrani, sampai nanti dia bisa membaca bahasa Ibrani, ya. Kemudian dia mulai memahami grammar nomina, kata benda, sampai dia memahami struktur dari verba yaitu binyanin, dasarnya dulu. Nah, di sini ada satu modul yang berisi 30 kali pertemuan. Nah, bagi saya merasa ini cukup untuk memperlengkapi bagi kita yang ingin memulai memahami naskah bahasa asli. Nah, apabila Anda ingin meneruskan, Anda boleh nanti mengikuti program lanjutannya di STT Ekumene. Nah, modul ini itu diperuntukkan kepada semua orang karena ini memang dibuka secara gratis, tidak hanya mahasiswa-mahasiswa STT maupun orang awam bisa juga mempelajari dengan mengunduh materi-materi yang ada di laman ini, ya. Nah, pelajarannya itu bisa Anda lihat di YouTube, di channel YouTube-nya Truth ID. Nah, nanti Anda dari situ diajari dari unit 1 sampai unit 30 sampai saya yakin nanti Anda sudah memulai dapat mengecap indahnya naskah bahasa Ibrani. Nah, karena pelajarannya sudah direkam, maka Anda dapat memulai pelajaran kapan saja, ya. Mau sekarang, mau besok, ya, atau Anda hari ini mungkin masih sudah ada kegiatan yang lain, dimulai bulan depan juga nggak apa-apa, karena ini dibiarkan selamanya ada, nggak ada batasannya. Silakan mulai kapan saja, dan silakan pilih waktu sesuai yang Anda suka. Nah, tentang apa yang saya kemukakan tadi, ya, ayat pertama yang saya kemukakan tadi, frasa pertama, fa'afaraha mefarheha, ya. Dan biarlah aku akan memberikan berkat kepada dia yang memberkati engkau. Nah, jadi ini adalah satu janji kepada Abraham, ya. Fa'afarha mefarheha, kepada mereka yang memberkati kamu, biarlah aku akan memberikan berkat. Nah, dalam bahasa Ibrani kata kerja memberkati adalah levarek yang memiliki akar kata bet, ya, ini bet, resh, kaf. Nah, ini akar katanya bet, resh, kaf, ya. Nah, jadi kata kerjanya itu berasal dari sores bet, resh, kaf, ya. Nah, kata bet, resh, kaf ini di samping berarti memberkati, itu juga berarti berlutut. Nah, apa korelasi berkat dengan berlutut? Nah, ini nanti Anda dapat mendapatkan korelasinya itu pada 2 Tawarikh 6 ayat 13. Yang dimana sores bet, resh, kaf ini
dapat juga berarti berlutut. Nah, maka verba yang soresnya bet, resh, kaf, barak, menyiratkan pemahaman kepada suatu layanan yang merujuk kepada seseorang yang membungkukkan atau menekukkan lututnya. Oleh karena itu, satu kemungkinan arti dari ayat ini adalah, ya, karena ini seperti melayani gitu kan, maka aku akan melayani orang-orang yang melayanimu. Jadi pelayan itu memberikan satu pelayanan dengan cara menekukkan lututnya. Nah, kalau Anda melihat di sini, kepada orang yang menekukkan lututnya kepadamu, aku akan menekukkan lututku kepadanya. Nah, masalahnya siapa yang bicara ini? Yang bicara ini Tuhan. Ya, betapa luar biasa ini janji Allah kepada Abraham. Kepada setiap orang yang melayani Abraham, aku akan melayani dia. Jadi Tuhan berjanji untuk melayani orang-orang yang melayani Abraham dengan menekukkan lutut. Nah, ini ada filsafatnya. Nah, jadi seperti pernyataan Yevarechecha Adonai. The Lord bless you. Tuhan memberkatimu. Nah, kalau Anda melihat ini bahwa bet, resh, kaf ini adalah lutut, berarti kalau kita mengatakan Tuhan memberkatimu, berarti Tuhan menekukkan lututnya padamu. Artinya apa? Tuhan memberikan pelayanan kepadamu. Nah, artinya kan jadi lebih dalam kalau kita memahami naskah bahasa aslinya. Nah, inilah pentingnya untuk memahami naskah bahasa asli. Nah, jadi kata Yevarechecha itu berasal dari kata lutut. Nah, Anda melihat kalau Tuhan Yesus itu menekukkan lututnya dengan membasuh dari kaki murid-muridnya. Nah, Yesus ini kan orang Yahudi. Dia tentu paham apa itu filsafat Yahudi. Filsafat untuk mengatakan berkat itu apa sih? Nah, kalau kita mengatakan berkat, bagi kita yang ada di otak kita itu berkat itu apa? Dapat duit, ya, atau dapat pemberian berupa materi, ya. Kita selalu memikirkannya itu kan. Tetapi kalau kita melihat ini, makna dari berkat itu yang artinya lutut, berarti ketika Tuhan memberkati manusia, dia sedang berlutut seperti dia sedang mencuci kaki murid-muridnya. Jadi penekukan lutut dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu memiliki makna yang begitu dalam seperti ini. Tuhan sedang merendahkan dirinya untuk memenuhi kebutuhanmu. Kebutuhanmu itu apa? Yang paling hina itu apa? Mencuci kakimu. Bahkan sesuatu yang paling hina ini dilakukan oleh Tuhan. Maka apabila kita mengatakan Tuhan memberkatimu, janji Tuhan itu sampai dia melakukan pekerjaan yang paling hina, yaitu mencuci kaki. Begitu luar biasa kan? Makna dari berkat yang ada hubungannya dengan lutut ini. Dan Tuhan Yesus tidak pilih-pilih. Bukan hanya Petrus saja, tetapi semuanya dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Bukan? Nah, kalau Anda menghitung apa yang digambar ini, nah kira-kira ini gambar ini betul apa salah sih? Kalau kita hitung laki-laki di luar Yesus itu ada 13. Padahal murid Yesus kan 12. Berarti satunya siapa? Berarti ada satu yang bukan murid Yesus. Nah, kita harus mengingat kapan itu terjadi pencucian kaki ini. Pencucian kaki ini dilakukan di suatu rumah
di loteng yang di atas. Jadi upper room. Jadi kenakel ya di upper room ini. Jadi salah satu mungkin dia ini ya, itu adalah si pemilik rumah itu. Nah, masalahnya juga lagi itu sangat menarik. Yang dimana Tuhan Yesus itu betul-betul melakukan apa yang dia janjikan. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kata melayani sampai dengan menekukkan lututnya itu betul-betul didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus secara harfiah. Jadi, kalau Anda melihat keadaan seperti ini, bukan tidak ada latar belakangnya. Ya, mungkin di antara kita hanya menganggap bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu demonstrasi untuk melayani sesama atau melayani orang yang lebih rendah, itu bahkan seperti Yesus yang mau merendahkan dirinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ini merujuk kepada makna dasar berkat itu yang sampai pada titik ekstrimnya, yaitu sampai menekukkan lutut, melakukan pekerjaan yang paling hina, yaitu membasuh kaki murid-muridnya atau membasuh kaki umatnya. Anda pernah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu pernah mengatakan, untuk melepas kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan demikian. Tetapi Allah yang inkarnasi ini melakukan pekerjaan serendah-rendahnya, menekukkan lututnya. Petrus tidak layak melepaskan kasutnya Yesus. Tapi di sini ada paradoks. Yesus, Allah yang maha tinggi itu sedang menekukkan lututnya. Inilah makna dasar dari berkat itu. Jadi Anda kalau mendengar berkat, jangan lagi hanya bersifat materi atau kesembuhan atau keselamatan jasmania. Bukan cuma itu, tetapi sampai pelayanan serendah-rendahnya seperti ini. Ya. Nah, inilah bedanya apabila kita memahami Alkitab atau naskah bahasa asli dari Alkitab kita itu yang penuh dengan kode-kode. Nah, ini termasuk kode. Nah, inilah yang dipahami oleh Raja Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kalau dia sudah menjadi gembalaku, bahasa Indonesia menuliskan takkan kekurangan aku. Nah, King James itu memberikan satu terjemahan yang sangat cantik untuk ayat ini. Ya, Mismor le David, Adonai Roi, lo exar di sini. Dia menerjemahkan lo exar ini dengan I shall not want. Nah, kalau NIV itu juga bagus. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Kalau Tuhan itu sudah menjadi gembalaku, aku itu sampai nggak sempet untuk kepingin. Kenapa dia sampai nggak sempet untuk kepingin? Karena apa yang dia butuhkan itu sudah terpenuhi. Aku tak perlu ingin, kata Daud. Adalah suatu pernyataan Daud bahwa dia telah mencapai titik kedekatan dengan Allah. Sebegitu dekatnya sehingga kita dapat menarik maknanya. Therefore I shall not want anything. I'm not afraid of wanting anything because God is my shepherd. Nah, kalau Tuhan itu sudah sedemikian membungkukkan dirinya, membending atau menekukkan lututnya, Anda mau minta apa lagi? Ya. Jadi kalau dia sudah melakukan seperti ini, Anda itu sampai nggak sempat untuk ingin. Karena segala apa yang Anda butuhkan sudah terpenuhi.
Anda harus ingat bahwa Tuhan ini adalah Koneh Shamaim Vaaretz. Dia adalah sang pemilik langit dan bumi. Ada enggak sih yang lebih kaya dari yang memiliki langit dan bumi? Sekaya-kayanya orang misalnya di dunia ini, orang di Indonesia kaya. Berapa tanah yang dia punya? Berapa ratus hektar tanah yang dia punya? Berapa pulau yang dia punya? Tapi Tuhan ini yang memiliki langit dan bumi. Dia kekayaannya tidak terbatas. Dan oknum yang kekayaannya tidak terbatas ini menekukkan lututnya bagi dirimu. Nah, kalau dia sudah menekukkan lututnya bagi dirimu, diriku, ya, diri kita semua, I shall not be in want. Aku nggak sempat untuk ingin karena semuanya sudah terpenuhi. Jadi di sini Daud sudah mencapai titik dia sudah selesai dari kebutuhan dirinya. Kehidupannya hanya untuk memuji Tuhan. Ya. Nah, kalau orang itu sudah selesai dengan dirinya, ya, misalnya kalau orang itu sudah punya duit dan dia sudah selesai dengan diriku, sekarang aku mau mengabdikan diriku untuk negara, misalnya, ya. Mungkin saya bisa ambil contoh misalnya Nadiem Makarim. Dia seorang muda, seorang entrepreneur. Dia membangun perusahaannya mulai dari bernilai mungkin 5 miliar saja, sekarang sudah menjadi triliunan rupiah. Nah, kemudian Pak Jokowi panggil dia, kamu mau nggak untuk mengubah Indonesia di sektor pendidikan di Indonesia? Kamu mau nggak? Nah, ini orang sudah selesai dengan kebutuhannya. Maka dia membaktikan dirinya untuk memberikan satu sumbangsih untuk mengubah pendidikan di Indonesia. Nah, semangat seperti ini ya, memang belum kelihatan hasilnya, tapi semangat seperti ini itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Demikian juga Daud. Dia sudah selesai dengan kebutuhannya sehingga dia mengatakan, aku sudah tidak butuh apa-apa lagi. Karena Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak perlu ingin. Nah, ingin itu biasanya menjadi pintu bagi kita berbuat dosa. Itulah sebabnya kata ingin itu menjadi penutup dari 10 hukum Tuhan. Hukum yang ke-10 mengatakan, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Jangan mengingini lembunya atau keledainya. Nah, ini bicara tentang possession. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Karena ini ya, tahmud, keinginan ini, kalau kamu masih ingin, ini biasanya menjadi pintu masuk bagi dosa. Jadi kalau orang sudah selesai dengan kebutuhannya, dia sulit untuk berbuat dosa. Karena segala kebutuhannya ada di dalam Tuhan. Nah, keinginan itu menjadi pintu dari dosa. Maka hati-hati dengan keinginanmu. Tentu saja bagi kita anak-anak muda, kita masih diperbolehkan ingin dengan cita-cita. Cita-cita apa? Macam-macam. Anda punya cita-cita apa? Anda ingin membangun sebuah perusahaan, Anda ingin membangun Indonesia lebih maju dan semuanya itu mulia, betul ya. Tapi yang di sini yang dimaksud itu adalah suatu keinginan yang dapat memenuhi kebutuhanmu. Nah, inilah yang menjadi biasanya itu menjadi pintu masuk dari dosa. Nah, mungkin satu saat Pak Dimas ya, kita akan membahas di topik-topik yang lain tempat dari mana Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini menarik sekali. Dan kalau kita membandingkan ruang atas itu ada di mana, dan kalau kita itu hari ini dapat berjalan-jalan di Israel, nah, upper room, ya, kenakel, loteng atas itu ternyata dia ada di sini.
ya. Ada di kota Yerusalem, di bagian Esseni Quarter. Wow. Ya. Anda tentu ingat ada penemuan Dead Sea Scroll, ya, dan itu sangat fenomenal sekali dan menjadi suatu penguat bahwa Alkitab kita itu tidak berubah, ya. Tahun 47 itu ditemukan dan mereka menemukan perpustakaannya jemaat Qumran ini, orang-orang Esseni di sini. Nah, ternyata jemaat Qumran itu tidak hanya di gua-gua Qumran, tetapi mereka juga hidup di kota Yerusalem. Nah, bagian di sini Esseni Quarter, sebagaimana juga yang ditulis oleh Josephus, seorang sejarawan, bahwa memang ada itu yang namanya Esseni Quarter. Nah, di Alkitab kita Perjanjian Baru, kata Esseni, kata Qumran itu nggak ada. Tetapi ciri-ciri dari orang Qumran itu ada. Dan itu ada di sini. Dan disinilah tempat Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Itulah sebabnya tadi di lukisan tadi ada 13 orang laki-laki di luar Yesus. Siapa dia? Ya, dapat kita tafsirkan bahwa dia adalah pemilik rumah yang memiliki loteng itu. Ya. Nah, kalau kita melihat dari catatan Sinaksarion itu adalah rumah dari Markus. Nah, apakah Markus ini adalah termasuk dari orang dari jemaat Esseni? Nah, itu perlu kajian lebih dalam lagi. Nah, mungkin satu saat kita akan membahas tentang jejak-jejak jemaat Qumran di Perjanjian Baru. Karena secara harfiah yang namanya Qumran, yang namanya Esseni itu nggak ada di Perjanjian Baru. Nah, ini harus ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai frasa kedua dari ayat tadi, ya. Umekalelka aor. Umekalelka aor. Ya. Dan mengutuk engkau, dan yang mengutuk engkau atau yang menganggap enteng. Nah, ya. Kata kalal, ya, kalal itu artinya mengutuk. Tapi kata kalal ini juga bisa dibaca kal saja. Nah, kal itu artinya menganggap enteng atau merendahkan engkau. Jadi berkat kepada Abraham itu bukan hanya kalau kamu dikutuki aku akan mengutuki dia. Bukan cuman itu ternyata. Apabila ada orang memandang rendah engkau, menganggap engkau enteng Abraham, aor. Nah, aor itu bisa dalam artian kutut, arar. Aku akan mengutuki dia. Tetapi kata or ini itu juga dapat bermakna cahaya, or, cahaya. Nah, kepada orang yang mengutuki engkau, dia gue senterin, misalnya gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu apa? Tak ceng kamu ya. Gua uber lo gitu. Nah, seperti itu. Jadi artinya itu sangat dalam sekali. Bukan sekedar kalau ada yang ngutukin kamu, aku akan mengutuki dia. Bukan cuman itu. Sampai kepada apabila ada yang memandang enteng kamu, atau ada yang merendahkan kamu, gue senterin dia. Gue kejar dia. Gue senterin dia. Tak ceng kamu. Nah, itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang slang tapi ya. Tak ceng. Nah, orang Surabaya pasti tahu apa itu artinya tak ceng. Nah, kalau Anda membaca ini dalam naskah bahasa Ibrani, ini menarik bukan? Artinya bukan hanya satu. Artinya bisa banyak dan lebih luas. Nah, inilah yang namanya lost in translation. Karena Anda hanya diberikan satu sajian apabila ada yang kutuki kamu, aku akan mengutuk. Ternyata dalam bahasa aslinya ini artinya jauh lebih luas. Itulah yang namanya lost in translation. Ya, kan sayang kalau kita tidak memahami naskah bahasa aslinya. Rupanya artinya begitu luar biasa, ya. Fa'afarha mefarheha. Dan biarlah aku melayani orang-orang yang melayani engkau. Dan biarlah aku
menekukkan lututku kepada orang-orang yang menekukkan lututnya kepadamu. Hah, luar biasa. Tuhan berjanji menekukkan lututnya untuk orang-orang yang melayani Abraham. Nah, untuk frasa kedua, Tuhan mengutuk yang mengutuki Abraham. Tuhan ya mengejar orang-orang yang memandang rendah Abraham. Luar biasa sekali artinya. Bisa bermacam-macam dan lebih luas, bukan? Ya. Nah, apabila Anda masih muda, umurnya masih panjang dan kesempatannya masih panjang untuk rentang belajarnya, hal ini akan menjadi sesuatu yang perlengkapan yang sangat wah bagi kita dan memperkaya pandangan kita terhadap Alkitab kita. Jadi alternatif terjemahan dari ayat tadi adalah aku akan melayani mereka yang melayanimu. Dan terhadap orang yang memusuhmu, dia benar-benar aku hancurkan. Ya, itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, aku akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Dan terhadap orang yang memandang enteng kepadamu, aku akan benar-benar menghancurkannya. Tak cing kamu ya, gue kejar lu sampai dapat. Nah, itu janji Tuhan kepada Abraham yang sangat luar biasa. Nah, janji Tuhan yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Kalau Abraham yang penuh berkat ini, dia akan melahirkan bangsa-bangsa yang dapat memberkati. Bangsa-bangsa yang dapat melayani bangsa-bangsa. Jadi berkat itu harus disertai dengan pelayanan. Apabila Anda hari ini memiliki banyak berkat, itu artinya harus selaras dengan Anda juga melayani orang lain dengan berkat yang Anda punya. Nah, dari situlah Tuhan menjadikan Anda sebagai saluran berkat. Nah, lebih baik mana, yang memberikan berkat atau yang menerima berkat? Semakin banyak Anda memberkati, semakin banyak pula Anda akan mendapatkan berkat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abraham, yang dimana sepanjang hidupnya itu dia selalu setia kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, mitzvot di sini. Kemudian taat kepada ketetapannya, kuhot. Ya. Kemudian taat kepada hukum-hukum dari Tuhan. Ya. Torah di sini. Torotai, ya. Hukum-hukumku, ya. Mitzvotai, kukotai, ya. Vetorotai. Nah, ini ya ada 3 kata yang sebenarnya kata ini memiliki arti yang sinonim. Mitzvot, kukot, torot. Nah ya, perintah, ketetapan, dan hukum. Kenapa harus diucapkan 3 kali? Nah ini adalah selaras dengan tautologia khas bangsa Semit. Apabila diulang 2 kali itu artinya very. Tapi di sini Anda lihat ya, kata yang sinonim ini diucapkan 3 kali. Berarti di sini Tuhan memberikan berkat secara extremely. Karena 3 kali pengucapan adalah suatu hasakah. Legal acquisition. Nah, Tuhan betul-betul memberkati Abraham secara extremely. Sehingga dia termasyhur. Nah, dan itu benar. Ya, setidaknya bangsa-bangsa Semit ini melahirkan 3 agama besar. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Kristen, yang ketiga adalah agama Islam. Nah, semua adalah masuk dalam ranah agama-agama Ibrahimik. Sehingga nama Abraham ini betul-betul termasyhur. Nah, ya. Dan ini adalah satu sajian yang ditulis oleh Musa yang dinamakan Majas
tautologia yang khas Semitik. Mengucapkan 3 kali kata yang bermakna sinonim itu menunjukkan bahwa Abraham di sini betul-betul seorang yang sangat setia terhadap hukum-hukum dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari topik yang kedua, ya, yaitu Khatuna Bekana, pernikahan di Kana. Kenapa sih Tuhan itu sebelum dia memulai pelayanannya, ya, dia sengaja datang kepada suatu perkawinan di Kana. Nah, ini pasti syarat dengan budaya. Nah, apa yang dilakukan Yesus itu semuanya, hampir semuanya itu bisa dikaji dari latar belakang budaya orang Yahudi. Nah, termasuk kedatangannya pada suatu pernikahan di Kana. Nah, Alkitab itu dibuka dengan pernikahan. Yaitu mana? Di mana? Yaitu di Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Nah, Alkitab itu ditutup dengan pernikahan. Di mana? Wahyu 19 ayat 7, 9, dan 17. Pernikahan anak domba. Kita akan mempelajari kapan sih ada pernikahan pertama. Di Alkitab kan nggak ada kata pernikahan. Memang kalau Anda melihat di sini, itu nggak ada kata pernikahan. Tapi kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani, Anda akan mendapatkan di sini ada kata nikah. Ya, kata nikah itu berasal dari bahasa Ibrani yang kemudian diserap oleh Arab, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi kata nikah itu berasal dari kata Ibrani lakah. Nah, kata nikah itu adalah bentuk nif'alnya, bentuk pasifnya. Nah, Anda lihat di sini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, ya, Isya. Ya. Kenapa dinamai Isya? Sebab dia diambil lakah, ya, dari Ish. Nah, lakah ini yang menjadi kata dasar dari nikah. Nah, jadi kata dalam bahasa Indonesia pernikahan atau nikah ini alkitabiah banget karena sesuai dengan Kejadian 2 ayat 23. Ya. Jadi di sini ada pernikahan yang pertama ada di bumi. Pada manusia yang pertama di mana Adam itu mengklaim perempuan, kamu milikku karena kamu diambil dari tulang rusukku. Nah, kata nikah, lakah, kamu diambil. Nah, si Adam ini dia mengklaim bahwa perempuan itu miliknya karena kamu diambil dari aku. Nah, dan itu kata-kata itu berlanjut hingga hari ini. Ya. Selalu ada istilah mengambil istri. Jadi laki-laki yang mengambil istri, laki-laki yang mengklaim istri untuk menjadi miliknya. Di mana tatanan itu ada? Tatanan itu ada sejak Kejadian 2 ayat 23. Menarik kan? Dan tatanan Alkitab itu memberikan satu alegori, ya, yang dimana Tuhan adalah suami bagi umat. Jadi umat itu selalu digambarkan sebagai sosok yang feminin, yang dimana sosok maskulinnya itu adalah Tuhan. Bahwa Tuhan adalah suami bagi umat, seperti yang ditulis dalam Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ya, veerastically leolam, veerastically besedek, ube mispat, ube hesed, ube rahami. Ya, jadi yang mengklaim umat ini untuk menjadi miliknya adalah Allah sang pemilik langit dan bumi. Sehingga Allah itu
secara alegoris digambarkan sebagai suami bagi umat. Dan ini nanti pengukuhannya itu pada kitab Wahyu. Pada langit baru dan bumi yang baru, di situ ada pernikahan anak domba yang di mana Yesus Kristus sebagai sang mempelai laki-laki. Nah, demikian juga yang ditulis dalam Hosea 2:19 ya. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ya, Baal. Nah, kata Baal ini sama dengan dewa Baal. Memang kata Baal itu artinya suami atau pemilik. Nah, kata Baal itu juga diterapkan kepada Tuhan dalam konteks tertentu yang dimana Tuhan adalah pemilik dari umat, yang dimana Tuhan adalah suami bagi umat. Sebab yang menjadi suamimu Baal, ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi tatanan Alkitab jelas menempatkan Allah sebagai sosok maskulin dan umat sebagai sosok yang feminin. Dan itu nanti akan kita song-song bersama-sama pada langit yang baru dan bumi yang baru, yang dimana dituliskan dalam Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, apa hubungannya ini dengan kedatangan Yesus pada perkawinan di Kana? Kayaknya nggak ada hubungannya deh. Tapi kalau Anda memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya, nanti Anda akan dapat menarik benang merahnya. Nah, pada kejatuhan Adam, ketika manusia itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan mereka tahu bahwa diri mereka telanjang, di situ kemudian Allah mengadakan sidang ilahi yang kedua, yaitu dalam peristiwa kejatuhan manusia. Nah, pada urusan sidang ilahi ini memang tidak semua orang Kristen itu bersepakat, ya. Kata kita misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26 bagi orang-orang Trinitarian itu menganggap bahwa Tuhan bicara kepada Putra dan Roh Kudus. Enggak apa-apa, ya. Ini bukan berarti saya menentang Trinitas, bukan, ya. Tetapi ada literatur-literatur Kristen, juga literatur yang kuno, yaitu misalnya dalam Targum Jonathan. Nah, Targum Jonathan itu kan diterjemahkan oleh seorang yang bernama Jonathan Ben Uziel. Nah, Jonathan Ben Uziel ini itu kira-kiranya dia hidup segenerasi dengan Yesus dan dia adalah murid terbaik dari Beit Hillel. Dia memandang Kejadian 1 ayat 26 juga Kejadian 3 ayat 22 ini sebagai sidang ilahi. Ya, kita tentu tidak berdebat mengenai itu. Kalau Anda nggak setuju dengan sidang ilahi ya nggak apa-apa, ya. Kita harus menempatkan suatu penafsiran yang berbeda itu sebagai suatu option saja, tapi bukan kemutlakan. Anda nggak pakai ini juga nggak apa-apa, ya. Anggaplah ini sebagai suatu wawasan. Kalau Anda nggak setuju, nggak usah pakai, ya. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, kita. Ya. Yang dimana kita di sini, saya mengajukan ini adalah pembicaraan dalam sidang ilahi. Tapi seandainya Anda, enggak, itu Bapak sedang bicara kepada Anak dan Roh Kudus. Enggak apa-apa, ya. Tapi kita coba memahami ini dulu. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan tentu tahu yang baik dan yang jahat. Kalau ini diartikan sebagai sidang ilahi, apakah malaikat tahu tentang yang baik dan yang jahat? Di mana dasar ayatnya? Nah, nanti kita akan cari. Kemudian dalam sidang ilahi itu, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari
buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selamanya. Jadi ada 3 poin penting yang dibicarakan dalam sidang ilahi atau pembicaraan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Ada 3 poin yang penting. Bahwa manusia itu telah tahu apa itu yang baik dan yang jahat. Terus yang kedua, jangan sampai nanti dia makan pohon kehidupan. Nanti kenapa? Dosanya itu akan menjadi mortal. Ya, kalau dosanya mortal, berarti dia akan setara dengan iblis yang dosanya itu nggak bisa diampuni. Dosanya menjadi kekal. Nah, Tuhan nggak mau ini terjadi. Dosa kekal itu melingkupi manusia, Tuhan nggak mau itu terjadi. Jadi Tuhan menghalau supaya manusia itu jangan makan buah kehidupan. Jadi supaya dosanya ini tidak kekal. Jadi supaya nanti ada penebusan. Upah dosa itu mati. Nah, kalau dia itu dalam keadaan mortal, ya bisa mati. Nah, kalau bisa mati itu nggak apa-apa. Kalau dia immortal, ya dosanya menjadi immortal nggak bisa mati. Sorry tadi saya salah ya. Kalau dosanya itu menjadi immortal, dia seperti malaikat yang tidak akan memiliki penebusan. Yang dimana dia itu akan hidup selama-lamanya di dalam dosanya. Jadi di sini ada satu belas kasihan Tuhan. Aduh, manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Tapi jangan sampai dosanya itu menjadi immortal. Dosanya itu harus mortal. Dosanya itu harus dapat ditebus. Ditebus dengan apa? Dengan kematian. Karena upah dosa adalah mati. Ya. Nah, yang penting di sini juga kita lihat di sini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Nah, di sini kata mengusir. Ya. Nah, Anda lihat di sini kata mengusir dalam bahasa Ibrani ya. Vayeshalkehu. Nah, kata mengusir. Nah, di sini ada sores yaitu akar kata. Anda lihat di sini ada shin, lamet, chet, shalah. Nah, kata melempar pergi atau mengusir di sini ini juga dalam artian apa? Menceraikan. Nah, ada kata cerai di sini. Tulisannya jadi jelek. Yang penting Anda tahu. Ini kata syalah ini artinya cerai. Jadi perhatikan di sini. Musa dalam ilham Roh Kudus menulis pengusiran antara Tuhan dan manusia ini sebagai suatu perceraian. Kejadian 3 ayat 23. Nah, tadi saya mengajukan adanya sidang ilahi. Nah, sidang ilahi ini ada di dalam literatur Yahudi yang namanya Targum Jonathan. Yang dimana Targum Jonathan ini diterjemahkan oleh seorang yang bernama Jonathan ben Uziel. Yang segenerasi dengan Yesus. Berarti di sini dia memandang bahwa adanya the angel yang who ministered before him. Jadi Tuhan berkata kepada para malaikat dalam suatu sidang ilahi. Pemahaman sidang ilahi ini bukan terjadi pada era geonim seperti yang disalahpahami banyak orang Kristen, tetapi pemahaman sidang ilahi ini sudah sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Yesus itu inkarnasi ke bumi. Karena ini Targum Jonathan ini di samping dia menerjemahkan Torah itu dalam bahasa Aram, dia juga menyisipkan komentari-komentari dari para rabi. Jadi komentari dari para rabi yang memandang Kejadian 3 ayat 22 ini adalah sidang ilahi, itu sudah sejak zaman dulu kala, bahkan sejaman Yesus Kristus atau bahkan sebelumnya. Karena ini merupakan catatan dari komentari para rabi. Ya. Nah,
Siapa itu Jonathan Ben Uziel? Jonathan Ben Uziel adalah salah satu murid terbaik dari Beit Hillel. Nah, pada zaman Yesus ada dua Beit Midrash yang terkenal dan mereka itu bersaing. Yang satu adalah Beit Hillel, yang satu adalah Beit Shammai. Nah, kemungkinan Yesus itu adalah lulusan dari Beit Hillel seperti juga Rasul Paulus atau Rabi Saul. Nah, si murid yang terbaik di Beit Hillel itu namanya Jonathan Ben Uziel. Dialah yang menerjemahkan Targum Jonathan tadi, yang juga mencatat ide atau penafsiran dari para rabi bahwa Kejadian 3 ayat 22 itu adalah sidang ilahi. Nah, sidang ilahi tidak melulu pandangan orang Yahudi. Nah, ini juga ada dalam komentari-komentari Kristen. Dan ini adalah buku umum, misalnya di tafsiran Alkitab masa kini. Nah, di sini ya. Ini bukunya ada banyak di toko-toko buku Kristen, bahkan menjadi buku pegangan dari mahasiswa-mahasiswa STT ya. Bahwa misalnya Kejadian 1 ayat 26 itu ditafsirkan sebagai Sang Pencipta berfirman sebagai Raja Surgawi di hadapan bala tentara surgawi. Pada Alkitab bagian lain, ungkapan ini tampil bahwa makhluk-makhluk roh yang melayani hadir di tengahnya. Jadi Tuhan itu bicara pada suatu sidang ilahi tidak melulu hanya ada dalam pemahaman Yahudi saja, tetapi juga dalam pemahaman orang Kristen ya. Salah satu contohnya yaitu apa yang ditulis dalam tafsiran Alkitab masa kini ya, yang bukunya gampang dicari di toko-toko buku. Anda nanti dapat membacanya pada halaman 82. Anda akan menemukan ada sidang ilahi yang dimana Tuhan berfirman di hadapan bala tentara surga. Nah, ini adalah scan dari halaman 82 itu. Nah, buku yang lain itu adalah dalam buku The Wycliffe Bible Commentary ya. Volume 1 halaman 29. Yang senada juga menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu adalah suatu sidang ilahi. Ya, baiklah kita menjadikan manusia adalah narasi yang menggambarkan Allah sebagai meminta dewan surgawi untuk memusatkan perhatian mereka kepada suatu rencana penciptaan manusia. Dan meminta mereka untuk memusatkan perhatian pada peristiwa ini. Jadi pemahaman ini tidak melulu pandangan dari Rashi misalnya yang dianggap sebagai rabi modern gitu. Enggak. Ternyata sejak zaman Jonathan Ben Uziel termasuk penafsiran-penafsiran dari Kristen sendiri. Nah, tapi ya, seandainya Anda menganggap tidak ada sidang ilahi, itu khusus pembicaraan antara Tuhan dan Putra dan Roh Kudus, ya nggak apa-apa ya. Perbedaan ini tidak membuat kita menjadi pecah. Sebaiknya perbedaan ini menjadikan wawasan bagi kita bahwa ada yang memandang ini khusus pembicaraan antara Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi ada juga yang memandang ini adalah pembicaraan Tuhan sebagai Raja semesta di hadapan balasan tentara surga. Nah, di sini halaman 29 Anda nanti dapat membacanya kalau Anda punya bukunya, karena ini buku umum saja, bukan buku mahal. Yang di toko-toko buku Kristen biasa itu biasanya ada, ya, Immanuel atau yang lain. Nah, ini adalah The GPS Torah Commentary. Nah, ini buku ini untuk kalangan Yahudi tentu saja memandang misalnya Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, tentu saja ini adalah sidang ilahi. Ya. Nah, Anda juga nanti dapat membacanya pada halaman 12 untuk khusus penafsiran kitab Kejadian atau Genesis atau Bereshit ya. Nah, sekarang kita akan membaca bagaimana ada kerubim. Malaikat yang pertama kali ditulis di Alkitab itu adalah malaikat kerubim. Dan itu ditulis dalam Kejadian 3 ayat 24. Nah, dan dia menghalau manusia itu. Ya.
Vayegaresh. Nah, ini dari kata garas. Nah, garas itu juga artinya menceraikan. Berarti ada dua kata cerai. Yang dimana Kejadian 3 ayat 23 itu menulis kata bahasa Ibrani shalah. Kemudian di Kejadian 3 ayat 24 itu menulis kata dalam bahasa Ibrani garas. Dua-duanya berarti menceraikan. Nah, jadi Alkitab itu betul-betul memakai suatu alegori bahwa Tuhan dan manusia itu seperti suami istri. Yang dimana karena manusia itu berdosa, maka Tuhan itu terpaksa menceraikan manusia yang dikasihinya ini. Itulah kenapa Tuhan itu mengeluh, Adam, di mana kamu? Sebagai Tuhan yang Maha Tahu, tentu saja Tuhan tahu di mana Adam itu bersembunyi. Tapi ketika Tuhan itu mengeluh, Adam, di mana kamu? Itu seperti ada gelombang yang lepas. Gelombang ikatan antara Tuhan dengan manusia yang sebelumnya itu terjalin. Ini dikat begitu saja. Sehingga Tuhan sangat sedih. Dan itu adalah saat perceraian antara Tuhan yang Maha Kudus dengan manusia yang sudah berdosa. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, dihalau, diceraikan, dipisahkan. Nah, ini membuat Tuhan menjadi bersedih. Nah, jadi kita dapat melihat ya, sidang ilahi di sini yang pokok-pokok penting. Bahwa manusia itu telah menjadi seperti kita. Nah, kita di sini adalah para peserta sidang ilahi, yaitu para malaikat. Nah, apakah malaikat juga mengerti yang baik dan yang jahat? Nah, terus kemudian yang kedua, manusia telah menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Yang keempat, manusia diusir. Nah, diusirnya kita tadi sudah mempelajari. Yang pertama menggunakan kata shalah, yang kedua menggunakan kata garas. Yang dua-duanya itu artinya menceraikan. Nah, kemudian yang kelima, Allah menghalau manusia itu. Nah, yang keenam, malaikat kerubim ditugasi untuk menghalau manusia itu ke jalan pohon kehidupan. Jadi supaya jangan makan buah dari pohon kehidupan sehingga dosanya menjadi immortal. Nah, kalau dosanya menjadi immortal, tidak ada penebusan. Seperti iblis, dosa ya dosa, selamanya dosa, kekal dosa. Nah, manusia tidak diinginkan Allah untuk masuk ke dalam proses itu. Jangan sampai dosanya ini menjadi immortal. Nah, poin satu, benar nggak sih seandainya itu sidang ilahi? Apakah malaikat pun tahu tentang yang baik dan yang jahat? Di mana ayatnya? Nah, ini kan harus punya dasar pesyatnya. Pesyatnya di mana? Nah, ternyata ada dalam 2 Samuel 14 ayat 17. Juga hambamu ini berpikir, perkataan tuanku, raja, tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikian tuanku raja yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi jelas di sini malaikat Allah dapat membedakan, artinya dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, jadi itu dapat kita pahami, bukan? Dapat kita pahami bersama ya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit dari apa yang saya bahas dalam buku Parashat Bereshit
Mungkin sebagian Anda sudah punya. Kalau Anda belum punya, Anda dapat membacanya di laman Sarapan Pagi Biblika, atau mungkin satu orang yang beruntung saat ini yang akan mendapatkan buku ini, ya. Yang dimana pada bab 23 itu membahas khusus tentang sidang ilahi, pengusiran Adam dari Taman Eden, dan upaya rekonsiliasi dengan hadirnya Allah yang inkarnasi. Anda tadi sudah membaca semua kan? Kejadian 3 ayat 23 dan 24 itu adalah momen di mana Tuhan sang mempelai laki-laki itu menceraikan mempelai perempuannya dengan menggunakan kata syalah dan kata garas yang dua-duanya dalam bahasa Ibrani itu artinya menceraikan. Alkitab itu adalah kisah cinta antara manusia dengan Allah penciptanya. Nah, apapun yang diciptakan Allah di alam semesta ini, sedianya itu disediakan untuk manusia, kekasih dari Allah. Nah, kitab Kidung Agung itu adalah kitab alegori antara cinta dari Allah alam semesta ini kepada perempuan pengantin yang dipilihnya. Nah, yang dimana di kitab Kidung Agung itu digambarkan dengan kesetiaan dari si gadis sulam sebagai sosok dari jemaat yang setia kepada mempelai laki-lakinya. Nah, apa sih upaya rekonsiliasi dari Tuhan yang dimana dulu pernah dia menceraikan kekasih yang dicintainya itu karena manusia berdosa, sehingga Allah yang kudus tidak dapat bertemu dengan manusia yang sudah kotor, yang sudah berdosa. Dengan cara apa rekonsiliasinya? Nah, ini menarik sekali. Ya, Anda lihat di sini. Ada malaikat kerubin mengusir jemaat Tuhan, ya, mempelai perempuan yang dikasihinya itu keluar dari Taman Eden. Dan bahkan hubungan antara Allah dengan manusia ini menjadi terceraikan. Manusia tidak dapat segampang ketika di Taman Eden sebelum berbuat dosa itu bercakap-cakap dengan Allah secara langsung. Sekarang manusia tidak dapat melihat Allah karena keberdosaan mereka. Nah, ada yang menarik dalam bahasa Ibrani tentang kata menghukum. Nah, kata menghukum dari bahasa Ibrani itu adalah anash. Nah, anash. Mungkin saya pernah mengungkapkan di kelas ini bahwa Alkitab atau bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani itu adalah chemical language, yang dimana ada kode-kode dalam setiap aksaranya itu. Anash. Nah, ya, kode apa yang ditampilkan pada kata anash ini, yang artinya menghukum atau punish dalam bahasa Ibrani. Nah, kata anash yang artinya menghukum atau punish itu apabila kita penggal, ya, seperti ini. Kata anish itu terdiri dari ayin dan nash. Nah, ya. Ayin ini artinya mata. Di sini anash yang menggunakan alef di sini itu artinya jatuh. Nah, kenapa Tuhan itu menghukum manusia? Kenapa dia harus menghukum manusia? Karena mata Allah yang sedang menangis melihat kejatuhan manusia. Cantik kan? Ungkapan ini cantik kan? Nah, bisa nggak ungkapan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nggak bisa. Ya. Anas seperti ini secara filosofi hanya dapat dimengerti kalau Anda mengerti naskah Ibrani. Kalau Anda nggak mengerti naskah Ibrani, Anda tidak dapat memahami betapa dalamnya Tuhan menangisi umatnya yang telah jatuh di dalam dosa. Matanya memandang manusia yang jatuh. Maka dengan terpaksa dia harus mengusir manusia itu. Dan itu adalah hukumannya. Karena manusia yang tidak dapat lagi bersekutu dengannya. Nah,
ketika Tuhan itu menghukum manusia, artinya apa? Artinya Tuhan itu sebenarnya sedang menangis. Jadi Anda lihat di sini, Tuhan itu bukan Allah yang tidak berperasaan. Tuhan itu penuh berperasaan. Bahkan ada kalanya Tuhan itu baper banget, yang dimana bapernya itu nggak hilang-hilang gitu. Jadi ada sisi sentimental dari Tuhan ketika melihat umat yang dikasihinya itu jatuh. Seperti ini, Anas, Ain, mata yang menangis melihat kejatuhan manusia. Ya, nah, Anda tadi melihat bahwa ketika manusia itu diusir dari Taman Eden, dan kemudian malaikat kerubim itu menutup segala akses untuk masuk ke Taman Eden itu. Yang artinya manusia itu sudah tidak dapat menembus portal dari sorga itu. Persekutuannya dengan Tuhan. Ya. Tuhan yang maha tinggi itu tidak dapat ditembus lagi melalui Taman Eden. Yang dimana Taman Eden itu merupakan suatu persekutuan Allah yang maha tinggi, ada portal khusus ya, yang menghubungkan dia dengan Adam yang dikasihinya itu. Tapi Adam berdosa, maka dia dihalau oleh malaikat kerubim. Itulah sebabnya. Ya. Walaupun ada larangan dalam 10 hukum Taurat itu yang mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tapi kalau Anda melihat di sini, kok aneh sih? Tuhan itu kok nyuruh Musa bikin patung malaikat kerubim yang sayapnya itu mengembang gitu, seperti untuk menutup gitu, seperti ini. Kenapa? Karena ini untuk mengingatkan bahwa manusia itu tidak dapat lagi menembus kekudusan Allah. Jadi sedekat-dekatnya Musa dengan Tuhan, sedekat-dekatnya Harun sebagai imam besar kepada Tuhan, dia masih terhalang ini portal malaikat kerubim. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Jadi Anda dapat melihat di sini dasar filosofinya kenapa disuruh bikin di tabut perjanjian itu harus ada patung dari malaikat yang mengembangkan sayapnya itu. Karena ini mengingat pengusiran Adam di Taman Eden. Jadi Tuhan mengingat kepiluan pada saat dia harus mengusir jemaat yang dia cintai itu. Jadi Anda lihat di sini, ya. Yang namanya Aaron Haberit, tabut perjanjian itu ada di ruang Maha Kudus, bukan cuma di ruang kudus ya, di ruang Maha Kudus. Nah, yang boleh masuk di sini itu hanya imam besar saja. Tapi pun demikian, mereka tidak akan dapat menembus portal karena masih ada malaikat kerubim. Kamu masih berdosa. Dan dosa itu belum terlunasi secara sah. Karena Sang Mesias itu belum datang. Jadi masih ada ini yang namanya malaikat kerubim. Wow. Ya. Inilah kenapa kerub itu ada di ruang Maha Kudus. Nah, itulah sebabnya Tuhan dengan kesedihannya itu dia mengatakan bahwa dia membenci perceraian. Ya. Alkitab seharusnya bisa saja, bahkan sangat mudah sekali untuk mengatakan, aku melarang perceraian. Apa susahnya buat Tuhan untuk mengatakan, kamu jangan bercerai. Aku melarang perceraian. Tapi kenapa di sini khusus Tuhan mengatakan, aku benci perceraian. Nah, kata benci perceraian berarti ini adalah suatu keadaan yang seharusnya tidak terjadi, tapi itu terjadi. Dan itu menyakitkan hatinya. Sehingga dia harus berkata, aku benci perceraian. Kenapa? Karena Tuhan itu masih baper. Baper terhadap keadaan yang dimana dia harus
menceraikan Adam yang dikasihnya itu, sehingga dia bertanya, Adam, di mana kamu? Aku tidak dapat berhubungan kamu seperti sebelumnya. Maka peristiwa itu membuat aku mengingat dan aku membenci perpisahan itu. Aku membenci perceraian itu. Ya. Dengan segala upaya manusia dapat bercerai memang, ya. Tapi Tuhan membenci perceraian. Musa dapat memberikan surat perceraian, Sefer Keritut. Tapi Tuhan membenci perceraian. Yang dimana cerai itu betul-betul terjadi ketika dia harus mengusir Adam ini dengan cara syalah. Dan yang kedua adalah dengan cara garash. Dan di situ ada malaikat kerubim. Sehingga dia harus mengatakan, aku mengingat peristiwa itu dan aku bersedih. Sehingga aku membencinya. Nah, Tuhan itu sungguh sangat berperasaan sekali, ya. Dan itu ditulis dalam Malaki 2 ayat 16. Aku membenci perceraian. Sebab dia mengingat peristiwa dia harus mengusir manusia itu. Kejadian 3 ayat 23. Dan juga Kejadian 3 ayat 24 yang menggunakan kata garas. Ia menghalau, ia menceraikan manusia itu di sebelah timur Taman Eden dan ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, jadi Anda lihat di sini bahwa tabut perjanjian yang ada malaikat kerubimnya itu pastilah sebuah lambang atau tipologi. Ya. Nah, ada peristiwa yang sangat menarik dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 11 sampai 14 yang dimana pada saat Yehuda itu tidak setia kepada Allah, ya, kerajaan utara itu kan sudah hilang, entah kemana itu 10 suku. Nah, ini sekarang tinggal kerajaan yang di selatan yang berisi 3 suku, yaitu Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Nah, ini pun mereka tidak setia dengan Tuhan sehingga Tuhan menghukum kerajaan Yehuda dengan memakai tangan dari Nebukadnezar. Nah, ketika Nebukadnezar itu datang ke Yerusalem, masuk ke bait Allah, di situ dijarah segala peralatan yang ada di bait Allah itu termasuk yang namanya tabut perjanjian ini tadi. Nah, tabut perjanjian ini hilang. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini setelah pembuangan di Babel dan kemudian mereka kembali lagi ke tanah suci, kira-kira tabut perjanjiannya ada enggak di bait Allah itu? Tentu saja tabut perjanjian itu sudah hilang, bukan? Nah, pertanyaannya, kenapa tabut perjanjian itu dibiarkan Allah untuk hilang? Kenapa? Karena nanti ada satu saat Allah itu mendatangi mempelai perempuannya yang dimana dia datang sendiri. Nah, kalau dia datang tidak ada yang menghalangi. Maka malaikat yang menghalangi kerubim itu yang dirupakan dengan 2 patung di tabut perjanjian itu dibiarkan Tuhan hilang. Kenapa hilang? Ya, itu kehendak Tuhan. Karena Allah yang inkarnasi ini sekarang ya dapat digendong oleh Simeon. Dapat digendong oleh ibunya, oleh bapaknya, bahkan oleh juga Hana di sini. Seorang nabi perempuan. Ya. Dan itu terjadi pada perjanjian baru yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah,
Hari ke-8 adalah hari penyunatan, sekaligus bayi Yesus ini harus menjalani beberapa upacara, yaitu upacara pentahiran bagi ibunya dan juga penyerahan bagi anak sulung itu. Nah, siapakah laki-laki tua yang menggendong Yesus? Nah, dia adalah seorang yang bernama Simeon. Nah, Alkitab Perjanjian Baru tidak menulis banyak siapa sih itu Simeon. Nah, tapi dalam tradisi gereja ada satu dokumen yang namanya dokumen Sinaksarion. Menulis tentang Santo Simeon. Nah, oleh tradisi gereja itu Santo Simeon ini diperingati setiap tanggal 3 Februari. Jadi gereja ortodok yang suci itu memperingati sinaksis Simeon yang suci dan adil sebagai penerima wahyu Tuhan, yang dimana kata Simeon ini artinya Allah mendengar. Nah, yang dimana Allah mengabulkan doanya. Doanya Simeon itu kayak gimana sih? Sehingga kok cocok dengan namanya itu. Yang dimana dia diperkenankan Allah untuk menimang bayi Mesias itu sebelum dia mati. Nah, ini catatan dari dokumen gereja The Synaxarion. Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, sekarang cerita tentang Simeon. Adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, di sini masalahnya ya, Alkitab tidak menyebut umur Simeon itu. Jadi kita nggak tahu dia umur 120 atau umurnya 80 atau bahkan lebih dari itu. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Nah, dalam tradisi gereja itu ada yang namanya pujian yang namanya Nun Dimittis, yang artinya sekarang biarkanlah aku pergi. Nah, Nun Dimittis ini diambil dari Lukas 2 ayat 28 sampai 32. Sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, dan engkau telah menyediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah, Alkitab Perjanjian Baru tidak bercerita banyak tentang latar belakang dari Simeon ini. Tapi kita dapat dibantu oleh catatan-catatan Bapak Gereja yang direkam dalam The Synaxarion itu. Nah, yang kedua adalah seorang yang bernama Hana. Nah, Hana ini ditulis lebih lengkap ya. Di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, suku Asher. Dia sudah lanjut umurnya, sesudah kawin, ia hidup 70 tahunnya, hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Nah, ini kan jelas umurnya 84 tahun. Tapi kalau Simeon tadi nggak ditulis umurnya. Kita nggak tahu dia umur berapa. Ya.
Nah, untuk Hana ini ditulis jelas bahwa dia adalah seorang janda berumur 84 tahun. Tapi Simeon itu seorang tua yang tidak disebutkan umurnya. Sehingga kita dapat memandang ya catatan dari bapak-bapak gereja yang dicatat dalam The Synaxarion itu bisa jadi benar ya. Dan kenapa harus ada Simeon dan Hana? Karena ini sesuai dengan tatanan hukum Taurat. Karena harus ada 2 orang saksi yang memberi saksi bahwa bayi ini adalah Sang Mesias. Jadi saksinya siapa? 1 Simeon, 2 adalah Hana. Sama juga saksi bagi kehamilan dari Maria. Kehamilan Maria ini aib atau hamil dari Roh Kudus beneran? Siapa yang menjadi saksi? Ya, dia adalah Elizabeth. Yang kedua adalah suaminya, yang adalah imam yang bertugas di bait Allah. Jadi dua-duanya adalah saksi yang legitimate, yang memberikan saksi. Nah, dalam hukum Taurat itu harus ada 2 saksi. 1 saksi bukan saksi. Jadi harus 2 saksi. Nah, sekarang kita bicara mengenai Simeon. Bahwa di bait Allah itu ada seorang tua yang bernama Simeon. Dan hanya Synaxarion saja yang dapat menceritakan siapa sih itu Simeon. Nah, menurut Synaxarion, Simeon adalah salah satu dari rabi yang menerjemahkan Septuaginta. Nah, yang menerjemahkan Septuaginta 3 abad sebelum Yesus itu lahir, ya, yaitu tepatnya pada pemerintahan dari Raja Ptolemeus kedua yang memerintah tahun 283 sampai 246 sebelum Masehi. Ya. Nah, ia mengumpulkan 72 orang bijak Yahudi yang menampung mereka di 72 rumah. Dan dia tidak mengungkapkan kepada mereka untuk tujuan apa mereka mengumpulkan mereka. Nah, Raja Talmini mengunjungi mereka masing-masing dan berkata, tuliskanlah untukku Taurat Musa, guru kalian itu, dalam satu terjemahan bahasa Yunani. Nah, kemudian rabi-rabi Yahudi yang berbahasa Yunani ini menerjemahkan Torah yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Dan ini menjadi jalan, menjadi suatu sarana bagi Rasul Kristus pada Perjanjian Baru ketika mereka menuliskan Injilnya atau mengabarkan Injil Kristus. Karena Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Maka rujukan Perjanjian Lama tentulah harus Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itulah sebabnya Septuaginta yang sudah eksis 3 abad sebelum Yesus itu memang jalan yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi murid-murid Kristus ketika mereka menginjil kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Karena sedianya Injil Kristus itu nggak boleh tertutup hanya kepada orang-orang Israel saja, tetapi kepada orang-orang non-Israel. Ya, bukan kepada Yahudi saja, tapi kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk kita orang Indonesia ini kan. Nah, kita adalah hasil penginjilan dari para rasul pada mulanya, kemudian diteruskan oleh penginjil-penginjil sesudahnya. Nah, menurut Synaxarion, di antara 72 rabi ini salah satunya adalah Simeon. Nah, kalau gitu ya, secara perhitungan intelektual, umur dari Simeon ini bisa 280 tahun. Bisa 300 tahun. Bisa ya. Itulah sebabnya di situ nggak tertulis. Nah, kalau nggak tertulis kita bisa bertafsir macam-macam kan. Dan kita dengan dasar dari Synaxarion itu bisa membenarkan. Loh, emangnya ada orang berumur 300 tahun? Kalau Tuhan menghendaki kenapa tidak? Ya. Hal itu bisa terjadi karena
Tuhan sudah berjanji kepada seorang yang bernama Simeon ini untuk dia dapat melihat Sang Mesias yang akan dilahirkan. Nah, ceritanya itu seperti ini. Simeon ini salah satu rabi yang dipilih untuk menerjemahkan Alkitab Tanah Ibrani atau Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Nah, Simeon bekerja dengan sangat teliti, tetapi ketika ia menerjemahkan kitab Nabi Yesaya sampai kepada nubuat Yesaya 7 ayat 14 yang isinya adalah sesungguhnya seorang perempuan muda, Alma, ya, perempuan muda, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kata Alma yang sedianya itu artinya perempuan muda, oleh Simeon itu diterjemahkan dengan Parthenos. Parthenos ini artinya perawan. Nah, Alma kan perempuan muda, jadi gadis gitu. Seorang gadis yang belum menikah itu punya anak. Tapi di sini dia menerjemahkan dalam suatu istilah yang sangat spesifik yaitu perawan. Nah, kalau gadis seperti Alma di sini seharusnya itu Heneanis. Tapi dia memilih kata Parthenos di sini. Nah, ketika dia sudah menulis, si Simeon ini merasa kayak kayaknya salah deh. Kayaknya bukan Parthenos deh. Dia mau menghapus kata Parthenos itu. Nah, menurut kisah yang ditulis di Sinaksarion tadi, ada seorang malaikat yang menahan si Simeon ini, jangan kamu hapus. Itu sudah benar. Nah, ya, kata Alma itu pada akhirnya kemudian diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya perawan. Yang ingin dirubah oleh si Simeon ini. Nah, tapi dihalau oleh sang malaikat. Itulah sebabnya Matius, karena dia mengutip Septuaginta, maka ia pun menggunakan kata Parthenos terjemahannya dari si Simeon tadi pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, pada saat ini sang malaikat itu menghalau, nggak usah dihapus. Nah, tapi ketika dia untuk memastikan bahwa yang ditulisnya itu benar, maka Simon ini memohon, kalau begitu kasih aku penggenapannya. Aku harus melihat sendiri bahwa betul-betul seorang perawan itu melahirkan seorang bayi Mesias. Dan kalau aku sudah melihat Mesias itu, maka biarlah aku pergi. Ya. Jadi dia ingin memastikannya. Dan keinginan dari Simeon ini diluluskan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika Simeon itu menimang bayi Sang Mesias dan dia sudah melihat penggenapan dari yang sudah dijanjikan Allah itu, maka dia mengatakan, sekarang biarkanlah aku pergi. Nah, kalau dilihat dari catatan sejarah dan dokumen gereja Sinaksarion ini, bisa jadi Simeon ini berumur 300 tahun atau 280 tahun. Nah, kalau dia itu berumur 300 tahun, maka dia pun menjadi saksi bagi Perang Makabe, bukan? Yang terjadi pada tahun 150-an sebelum Masehi. Yang dimana di situ terjadi peristiwa Hanukkah. Dan kemungkinan Makabe ini Simeon juga yang menulis. Itu juga menjadi salah satu kemungkinan. Tapi ini penafsiran, bukan kemutlakan. Kita taruh sebagai wawasan. Ya, karena memang ada dokumen gereja secara tradisi menulis demikian. Itulah sebabnya, ya. Rasul Yohanes, dan saya melihat kitab Yohanes itu adalah satu kitab yang sangat Yahudi. Karena ada banyak istilah-istilah yang nggak ada di Injil-Injil yang lain, itu ada di kitabnya Injil Yohanes ini. Bahwa kehadiran Yesus di bumi itu seperti dia
sedang bersyekinah di antara kita. Dan itu ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi ketika bayi Yesus ditimang oleh Simeon, ditimang oleh Hana, dan mereka berdua menjadi saksi bahwa inilah Sang Mesias yang telah lahir. Itu seperti Allah itu kembali ke rumahnya untuk hidup bersama istrinya ini. Jadi seperti Allah datang ke bumi, bersyekinah, berkemah di antara kita. Allah yang adalah suami yang terpisah sedemikian lama, dia mengklaim kembali istrinya yang telah diceraikannya karena dosa itu. Nah, untuk itulah dia datang. Untuk itulah dengan sangat dramatis, ya, Yohanes 1 ayat 14 ini memang ditulis dalam bahasa Yunani itu dengan kata eskenosen, ya. Diam di antara kita. Ya. Dwelt among us. Nah, kata dwelt among us, diam di antara kita, hilang secara maknawi. Inilah yang namanya lost in translation. Karena bahasa Yunaninya itu nulis eskenosen dari kata skeno. Skeno itu apa sih? Skeno itu kemah. Kemah itu apa sih? Miskan. Nah, kata miskan itu membentuk kata shekinah dalam bahasa Ibrani. Nah, keadaan shekinah itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, di mana Tuhan itu datang kepada kemah. Dan Tuhan sekarang datang. Maka keadaan Tuhan yang mengunjungi umatnya itu disebut oleh Rasul Yohanes sebagai Tuhan yang bersyekinah di antara kita. Tuhan yang bertabernakel di antara kita. Tuhan yang berkemah di antara kita. Luar biasa bukan? Nah, jadi naskah dalam bahasa Yunani betul. Tetapi kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berdiam di antara kita. Hilang kata syekinahnya. Dalam bahasa Inggris, dwelt among us. Mana kata kemahnya? Enggak ada, hilang. Ya, inilah yang namanya lost in translation. Nah, betapa sayangnya hal-hal yang seindah ini tidak dapat kita pahami kalau kita tidak membaca naskah bahasa asli. Ya, bahasa Yunaninya betul, eskenosen. Karena kata skeno digunakan dalam Septuaginta itu untuk menerjemahkan mishkan. Yang dimana mishkan itu artinya adalah kemah, kemah suci. Jadi datangnya Allah yang inkarnasi itu seperti seorang suami yang bilang ke istrinya, darling, I'm coming home to stay for good. Jadi Alkitab kita itu sebenarnya adalah suatu kisah cinta yang sangat romantis sekali. Yang dimana Tuhan itu betul-betul memperlakukan umat itu sebagai miliknya. Yang dia klaim kembali. Tuhan yang harus berpisah sekian lama. Dia kembali pulang ke istrinya. Kamu milikku. Kamu harus menjadi milikku selamanya. Karena kamu istriku. Ya, kehadiran Allah di antara kita. Itulah Shekinah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anda lihat di sini, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Banyak orang ya, jangan lupa di sini. Jadi artinya darah ini tidak terbatas untuk banyak orang. Nggak akan pernah habis. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan perjanjian baru. Yang dimana dia datang di perkawinan di Kana. Nah, Paulus membaca apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perjalanan yang dilakukan Tuhan Yesus itu sebagai seorang
mempelai laki-laki yang sedang memenangkan mempelai perempuannya. Nah, Paulus sebagai gembala jemaat, dia menempatkan dirinya sebagai seorang syadkhan, ya, sebagai seorang mak comblang, ya, yang menjodohkan jemaat yang digembalakannya itu untuk menjadi istri yang suci bagi Allah yang kudus. Maka dia mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Zelos. Nah, kata zelos ini menjadi dasar dari kata dalam bahasa Inggris jealous. Aku jealous, secara jealous ilahi. Aku cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ya. Jadi di sini seorang gembala itu dia adalah sekaligus seorang mak comblang yang menjodohkan jemaat yang digembalakannya untuk menikah dengan sang suami yaitu Kristus yang menjadi milik dari umat manusia ini. Sekaligus dalam konteks tertentu dia sendiri juga sebagai sang mempelai perempuan itu. Nah, sebagai mak comblang yang mempertunangkan jemaat kepada Kristus ini, si mak comblang ini mencemburui jemaat yang digembalakannya ini. Kamu jangan macam-macam loh ya. Kamu sudah aku pertunangkan kepada Kristus, sang pemilik dari umat itu. Nah, kata pertunangan itu dalam bahasa Ibrani itu adalah mekudeshet. Arti harfiahnya itu dikhususkan, kamu itu sudah aku khususkan untuk sang mempelai laki-laki yang suci. Nah, konsep yang ada di Alkitab kita itu memiliki konsep budaya Ibrani kuno, termasuk pemilihan jemaat untuk menjadi murid Kristus, termasuk ketika dia itu dibayar dengan sebuah harga mahar, termasuk sampai nanti pernikahannya yang ditulis dalam Wahyu 19 ayat 7 ini. Ya. Dan itu benar-benar ada. Step-step dari pernikahan Ibrani itu bisa kita selaraskan dengan apa yang ditulis di Alkitab. Mulai dari pemilihan mempelai, harga mahar seorang mempelai. Kita itu dibayar dengan harga mahar yang sangat mahal. Yaitu apa? Darah Kristus sendiri. Dan ketika dia sudah membayar harga mahar ini, dia tidak semena-mena untuk menjadikan perempuan itu menjadi istrinya. Itu harus mendapat persetujuan dari mempelai perempuan itu. Mau nggak kamu dikawini oleh laki-laki ini? Nah, Tuhan Yesus juga mempersiapkan satu kontrak khusus pernikahan dirinya dengan sang mempelai perempuan yang dikasihnya itu apa? Dengan hukum kasih dan seterusnya. Step-step semacam ini sudah pernah saya bahas, nanti Anda bisa menggooglenya di channel YouTube saya, yaitu mengenai perkawinan pernikahan anak domba yang dikaitkan dengan tradisi dari pernikahan orang Yahudi, yang dimana pernikahan itu selalu dimulai dari pertunangan, yaitu mekudeshet atau arusha atau arush, ya. Dan ketika jemaat itu sudah dipertunangkan, pertunangan ini sudah hampir sama dengan pernikahan itu sendiri, yang dimana perempuan itu tidak boleh larak-lirik lagi. Karena kalau dia larak-lirik, ya, walaupun dia sudah hanya baru tahap pertunangan, dia sudah dianggap sebagai berzinah. Nah, Rasul Paulus atau Rabi Shaul itu dia menempatkan dia itu sebagai seorang syadkan, sebagaimana dahulu Eliezer itu mencari seorang perempuan yang akan dijadikan mempelai perempuan bagi putra dari tuannya, yaitu siapa? Ishak. Nah, Paulus menempatkan dia sebagai Eliezer. Dia memilih seorang mempelai perempuan yang terbaik untuk putra dari tuannya itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kedatangan Yesus di perkawinan di Kana? Nah, ini ada hubungan intertekstualnya.
Yang kita sebut dengan dalam ilmu teologi itu intertextuality study. Kenapa sih Tuhan Yesus itu harus hadir pada perkawinan di Kana? Khatuna Bekana. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu hadir di situ? Karena ya perkawinan di Kana dihadiri oleh Elkana. Siapa itu Elkana? Elkana adalah salah satu dari nama Tuhan kita. Allah yang cemburu. Anda tadi ingat? Aku mempertunangkan kamu dengan cemburu ilahi. Karena dia dipertunangkan dengan Elkana, Allah yang cemburu. Kalau kamu sudah dipertunangkan dengan Elkana, kamu jangan main-main melakukan percintaan dengan dunia. Kalau kamu melakukan percintaan dengan dunia, kamu melakukan permusuhan dengan Allah. Nah, kata kana dalam bahasa Ibrani itu dapat berarti kanah yang artinya alang-alang. Ya. Kata kanah itu dapat berarti pemilik, memiliki. Karena Tuhan itu adalah kone shamaim varetz. Karena Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Dan kata kana ini berhubungan dengan karakter Tuhan yang sebagai pemilik langit dan bumi. Termasuk sebagai pemilik dari sang mempelai perempuan itu. Nah, kata kana itu juga berhubungan dengan kata kana yang artinya cemburu. Kenapa? Karena dia adalah yang bernama Elkana, Allah yang cemburu. Jadi Anda bisa mendapat hubungannya. Ya, Elkana datang pada perkawinan di Kana. Yang artinya adalah milik. Atau artinya cemburu. Allah yang cemburu itu datang di perkawinan di suatu kota yang namanya cemburu. Nah, itu adalah konsep Alkitab. Alkitab itu kalau dibaca dalam bahasa Ibrani, itu seringkali ada intertekstualitinya. Nah, kenapa ada pesta pernikahan? Nah, ini tentu saja berhubungan dengan tradisi dari orang Yahudi yang berhubungan dengan seudat mitzvah. Karena orang Yahudi, apapun itu harus ada perjamuannya. Termasuk perjamuan makan, perjanjian sunat, perjamuan makan untuk penebusan anak sulung, dan seterusnya. Termasuk seudat nisuin di sini. Yaitu perjamuan makan pesta pernikahan. Nah, pada perkawinan di Kana itu ada jamuan makan. Dan Tuhan Yesus itu sengaja datang pada hari ketiga. Kenapa 3? Karena 3 berhubungan dengan angka kekudusan. Kenapa yayin? Kenapa ada mukjizat air menjadi anggur? Nah, ini tentu saja berhubungan, ada lambang-lambangnya. Ada tipologi, ada antitype-nya. Yang dimana kalau tipologi pada perjanjian lama, air menjadi darah. Pada perjanjian baru ada air menjadi anggur. Ya, ada tipologi, ada antitype. Nah, Anda lihat di sini, ya. Kata yayin itu jumlahnya 70. Yayin. Nah, yayin itu ada yod, 2 kali yod ya, 10. Kalau 2 kali berarti 20. Kemudian akhirannya nun. Nah, berarti total dari yayin itu 70. Nah, ya. Kenapa kata yayin yang artinya adalah anggur itu, yang artinya adalah anggur, itu berjumlah 70. Nah, kalau Anda hubungkan dengan Kejadian pasal 9, ya. Dunia ini diturunkan dari 70 keturunan dari Nuh. Jadi angka 70 yayin tadi itu merujuk kepada bangsa-bangsa di dunia. Yang dimana untuk bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan menciptakan air menjadi anggur, yang dimana anggur itu adalah lambang dari darahnya sendiri, lambang penebusannya yang tidak akan pernah habis diminum bagi 70 bangsa di dunia.
Jadi apapun yang dilakukan oleh Yesus, semuanya itu punya lambang-lambang, punya simbol-simbol, bukan berdiri sendiri. Bukankah hal ini luar biasa kalau kita membaca Alkitab dalam konteks kebudayaan atau konteks keyahudian Yesus Kristus. Disitulah kita mendapatkan satu intertekstuality, hubungan dari ayat ke ayat, bahwa Khatuna Bechana, Khatuna Bekana didatangi oleh Elkana. Karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi, Allah yang memiliki nama Elkana, yang dimana Allah dia adalah sang mempelai laki-laki itu sedang mengunjungi mempelai perempuannya. Dan pada kunjungannya itu dia menciptakan air menjadi anggur. Yang dimana anggur itu secara gematria Ibrani nilainya 70 yang merujuk kepada bangsa-bangsa di dunia. Dan di peristiwa itu Tuhan Yesus menciptakan suatu anggur yang tidak habis diminum oleh seluruh peserta pesta itu sampai mereka menjadi puas, bahkan masih ada sisanya. Ya, Allah kita disebut sebagai Allah yang cemburu karena Dia tidak akan dapat menerima jemaat yang sudah dipertunangkan kepadanya itu masih larak-lirik kepada percintaan dunia. Ya, nah. Mereka membangkitkan cemburunya dengan ilah-ilah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa-dewa kekejian. Ya, hari ini ya orang-orang di Indonesia termasuk orang-orang di dunia kayaknya nggak seperti pada zaman dahulu ya, nyembah-nyembah patung atau politeisme yang sedemikian ya. Tapi pasti ada di antara kita itu berhala-berhalanya sendiri. Misalnya apa? Berhala saya misalnya. Saya suka fashion. Tiap hari gonta-ganti sepatu misalnya. Beli baju banyak-banyak. Nah, sehingga fashion itu menjadi berhala bagi saya. Nah, ada lagi orang yang memberhalakan gadget. Ada lagi orang yang memberhalakan kenikmatan dunia entertainment dengan mendengar gosip-gosip. Nah, itu juga apapun bisa menjadi berhala. Kita semua punya berhala. Dan apabila kita melakukan percintaan dengan dunia ini, di situ ada perseteruan dengan Tuhan. Nah, Anda lihat di sini, kata zelot, ya, kata zelot itu berasal dari bahasa Yunani, zeloten, ya. Kalau Anda baca dalam bahasa Ibraninya, kana. Jadi kata jealous, ya, cemburu, kata zelot, ya, itu bahasa Ibraninya kana. Jadi Simon, ada salah satu murid Yesus itu seorang Simon yang berasal dari Kana. Nah, ditulis dalam bahasa Yunani zelot, bahasa Ibraninya Kana. Di situ yang dimana di situ tempat Yesus mengunjungi perkawinan di Kana. Nah, zelotisme itu juga berhubungan dengan Kana. Perkawinan di Kana berhubungan dengan kata jealous itu tadi. Jadi Khatuna Bekana, perkawinan di Kana, didatangi oleh Elkana, ya, yang dimana dia adalah Kone Shamayim Faretz, pemilik dari langit dan bumi. Ya, jadi inilah apa yang hendak dikatakan oleh Yesus dengan lambang kedatangannya pada perkawinan di Kana. Bahwa kalian itu sudah dipertunangkan dengan diriku yang adalah sang mempelai laki-laki. Itulah sebabnya secara khusus Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia atau para bezina, tidakkah kalian tahu bahwa persahabatan dengan dunia atau menjadi kekasih dari dunia adalah permusuhan berdarah, ya. Saya tambahin permusuhan ini kan terjemahnya hanya permusuhan saja, tapi saya tambahin permusuhan berdarah dengan Allah, ya. Jadi kalau melakukan percintaan dengan dunia itu ekstra di sini. Nah, kata ekstra itu dipakai dalam Kejadian 3 ayat 15 dalam
Septuaginta, ekstra, perseteruan berdarah antara keturunan ular dengan keturunan perempuan itu ada perseteruan berdarah. Ya. Nah, apabila sang mempelai perempuan ini melakukan percintaan dengan dunia, maka di situ ada perseteruan berdarah. Nggak main-main ini ayat. Ya. Percintaan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Dan jangan main-main. Betul-betul kata yang ditulis dalam bahasa Yunani ekstra tadi, ini adalah evat, yang juga di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu ditulis dalam pengertian perseteruan berdarah. Kalau kamu mengadakan percintaan dengan dunia ini, ada perseteruan berdarah. Jangan sampai itu terjadi, sehingga karena penebusan itu dilakukan Yesus hanya sekali saja. Jangan membuang penebusan itu yang membuat seseorang menjadi kehilangan keselamatannya. Jadi Elkana, Yesus yang adalah Elkana, datang ke Kana sebagai lambang dari mempelai laki-laki yang hendak mengklaim jemaatnya ini sebagai istrinya. Dan kita harus mengingat percintaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Luar biasa bukan? Kalau ayat ini kita baca dalam wawasan dalam bahasa asli Ibrani juga kebudayaannya.